Oke, nah ini bagaimana kita mencari ide cerita ya? Sebetulnya ide cerita itu ada di mana saja. Kalau kita bisa memberikan diri mendengar, mengamati ya apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini dengan cara ini untuk yang lebih visual ya, mungkin kita ada yang lebih visual, ada yang lebih mungkin nanti mencari dari teks ya. Nah, ini kertas-kertas atau barang apa saja yang ada di rumah. Di situ ada ini kan ya, ada kertas origami, ya bahkan cuilan-cuilan kertas, apa saja, daun-daun rontok, bunga yang jatuh, kita bisa ambil kumpulkan ya. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, siapkan kertasnya, juga kertas HVS ya, kertas sketchbooknya ya, yang sudah Mekar siapkan ya, masing-masing tempat. Siapkan kertasnya, kemudian kertas-kertas origami, kita cuma butuh secuil-secuil sana-sini kok, nggak perlu harus satu paket semuanya, karena ide itu bisa tercetus dari mana aja yang sesuatu yang tidak terduga oleh kita. Lalu kertas itu ya dapatnya potongan apa saja, sembarang kita potong-potong sisa-sisa sedapatnya apa saja, tanpa kita harus berniat untuk memotong satu bentuk. Potong aja gitu, sedapatnya. Nah, kemudian kita nanti tempelkan di kertas kita seperti ini, kayak saya dapat secuil kertas seperti ini, secuil kertas ini, ya sudah tempelkan saja. Saya juga tidak tahu ya, coret-coret sini dikit, coret-coret sana dikit. Nah, saya berikan waktu 5 menit ya untuk kalian membuat seperti itu ya. Atau apa saja, atau misalnya ada daun jatuh di luar juga boleh aja ditempel di lem ya, apa saja. Ada bekas itu serutan pensil atau apa-apa saja, tempel saja gitu. Tidak perlu kita tempel banyak-banyak, sedikit saja. Warna atau apa saja coretan juga tidak perlu meniru saya, jangan meniru saya, malah apa aja adanya. Coretannya juga tidak harus garis, boleh buletan, boleh apa saja, boleh titik, boleh silang, boleh apa saja.
1 menit lagi. Belum, Bu. Katanya belum, Ibuku. Bisa pulpen apanya, Bu? Krayonnya saya bagi ya, Bu ya. Oke, krayonnya sudah saya bagi. Bisa dipakai krayon. Ya, jadi warnanya juga terserah, tidak usah karena kita tidak punya tujuan apa-apa, hanya pokoknya apa aja adanya. Ya, kita belajar melihat dari benda-benda sekitar, apa saja yang kita lihat yang mungkin kayaknya tidak ada bentuknya. Jadi coba kita meniru hal itu. Sudah semua. Sudah, kita mulai. Jangan takut, biasa aja kok. Ini seperti kita melihat hal-hal benda-benda di sekeliling kita gitu. Oke ya. Oke, sekarang kertas yang tadi sudah kita tempel itu, kita lihat posisinya seperti ini misalnya ya, dalam satu posisi. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian punya ide tertentu punya bayangan apa yang kalian imajinasikan? Ini kalau jadi seperti gambar apa ya gitu? Atau seperti apa yang mengingatkan akan satu hal tertentu? Kalau misalnya belum dapat, nggak apa-apa. Kita putar kertasnya. Tadi misalnya dalam posisi mendatar kita berdirikan. Kira-kira apakah dengan posisi yang baru ini kita melihat satu gambar atau kita bisa membayangkan itu jadi apa atau berimajinasi akan sesuatu. Kita lihat lagi ya. Kalau belum nemu lagi, jangan khawatir, putar lagi. Jadi 180 derajat dari yang tadi posisinya. Apakah kita melihat sesuatu? Kalau belum, putar lagi. Misalnya ini. Tadi pertama kayaknya nggak dapat apa-apa, tapi misalnya yang ini terus punya kepikiran, oh mungkin ini bisa jadi, oh yang tadi itu bisa jadi seperti ini, mungkin kayak sepatu bot mungkin ya. Itu misalnya ini saya ya, nanti kalian juga bikin seperti itu. Jadi sepatu bot, kira-kira apa ya? Oh mungkin nginjek-nginjek jamur atau apa gitu. Apa saja pokoknya bisa gitu ya. Atau misalnya tadi nggak dapat itu, dapatnya, oh ini tadi misalnya nih ya. Jadi kita bisa jadikan ini, yang ini terus kita tambahin gambarnya, oh ini sepatu bootnya, baru kita lanjutin tambahin. Anggap saja ini sepatu boot ini ya, raksasa di negeri jamur. Wah, kita sudah dapat satu ide cerita ini. Satu. Kalau misalnya tadi nggak dapat, coba yang ini seperti tutup kepala orang Minang. Wah, bisa saya lanjutin ini. Lanjutin mungkin penari anak Minang gitu ya. Jadi saya gambar gitu pakai krayon, lanjutin. Nanti yang tidak perlu misalnya ini jadi mukanya, nanti saya krayonin putih gitu ya. Nanti wujudnya warna apa? Ini saya lanjutkan. Jadi seperti ini. Nah, bisa jadi Ani belajar menari gitu. Jadi saya dapat ini, saya bikin Ani belajar menari misalnya, menari lilin karena ini saya lengkapin aja karena
ini Minang ya, oh tarian dari Minang kira-kira, oh tari lilin, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita tidak melihat ya, ini tidak nemu, ini juga tidak nemu ya. Jadi dari 4 posisi itu saya nemu 2 ide misalnya gitu. Ya, seperti itu. Atau misalnya yang lain misalnya kertas nih, ini juga cuilan kertas ini. Cuilan kertas aja sampai ini mungkin bisa jadi lidah apinya naga mungkin ya. Tapi ini ada biru-birunya apa? Ya sudah kita imajinasikan saja. Wah, ini mungkin matanya mungkin kita taruh seperti itu ya. Bisa jadi naga kecil, anggap aja penjaga mutiara biru. Jadi kita bikin aja, habis itu kita setelah kita jadikan satu gambar, kita tulis entah ide, entah judul, apapun itu. Judul itu kan nanti juga bisa berubah. Pokoknya kita tulis dulu apa yang kita dapat dari kreasi kita tadi, ya. Terus misalnya ini tadi ini kertasnya seperti ini posisinya ya. Terus saya putar lagi. Wih, ini kayaknya jadi kayak sesuatu yang terbang nih, mungkin kepala nih. Ya sudah jadi ini aja, mungkin peri gitu. Peri bunga gitu, anggap aja lah. Ini soalnya ada merah gitu. Saya juga tadi waktu membuat ini tidak punya intensi apa-apa. Ya, mungkin jadi peri bunga seperti ini. Wah, bagian yang tidak perlu saya warnai sama seperti ini. Misalnya ini mukanya, saya warnai mukanya. Ini tadi kan ada kertas merahnya di sini. Ya, yang tidak perlu di sini saya putihkan lagi, misalnya pakai krayon putih, gitu ya. Seperti itu, ya. Wah, jadi mungkin anggap saja peri bunga ungu, gitu ya. Misalnya seperti itu. Terus ini misalnya ini yang posisi begini, saya nggak punya imajinasi apa. Yang ini juga nggak dapat, ya nggak apa-apa. Misalnya, tapi kan kita sudah dapat 2 ini tadi, peri bunga ungu dan naga kecil penjaga mutiara biru misalnya gitu, ya. Namanya juga berimajinasi ya. Nah, misalnya ini kertasnya seperti ini. Saya melihat ini yang namanya negatif space atau ruang negatif atau yang tidak ditempeli, justru bukan yang ditempeli. Ini yang ditempeli nih, saya tapi nggak dapat apa-apa. Tapi dari bagian yang tidak ditempel, saya malah melihat seperti moncong anjing, mungkin ini seperti kakinya anjing gitu. Ini padahal kertas-kertas sisa. Oh, ini pas kalau dijadikan seperti ini. Bisa jadi. Jadi kalau tidak mendapatkan dari ini positive space atau yang kita tempel, yang kita maksudkan untuk menjadi sesuatu, tapi kita nggak dapat, kita coba lihat dari yang namanya negative space atau sela-sela atau di luar dari yang kita tempel. Kadang-kadang membentuk satu imajinasi tertentu. Nah, ini misalnya jadi begini tadi ini ya, dogi yang lincah. Jadi barang yang nggak perlu, ini tadi kan nggak perlu, ini ada ungunya, ini nggak nyambung kemana-mana, ya sudah saya putihkan. Tapi dari sini saya dapat ide, satu ide misalnya seperti itu ya. Terus, nih yang ini saya nggak dapat ide, bisa saja gitu ya. Puter, coba apa yang kalian dapatkan. Nggak dapat, coba cari di negative space-nya ya. Terus ini misalnya nih ya, kertasnya seperti ini nih saya coret-coretnya bukan budak lagi, cuma garis-garis coba aja. Ya namanya coba tempel-tempel. Ini seperti anak ya, saya pikir seperti anak pakai rok seperti itu. Mungkin bisa jadi anak perempuan, ini saya jadiin kupu-kupu saja gitu. Ya. Wah, ini apa ya? Saya tadinya juga bingung mau saya apa ini, tapi warnanya kekuningan gini, orange gini, mungkin telur aja deh. Akhirnya saya dapat ide misalnya gini, telur siapa ini? Misalnya seperti itu ya, jadi dihias ya. Kemudian ini misalnya diputar sana lagi, dapat apa ya? Mungkin kayak belalai gajah gitu ya. Jadi saya, terus ini apa? Ya anggap aja ini anak gajahnya mungkin seperti ini. Lah ini apa? Mungkin mainannya si anak gajah misalnya begitu. Terus ini apa? Apa ya? Ini saya nggak pas kalau main bola kok yang lempar kayak ibunya ya, kalau anaknya di sini. Saya jadiin aja bulan. Oh, kalau begitu bulan, anak boneka mau tidur kali, jadi saya bikin seperti ini. Waktunya tidur gajah kecil, jadi semacam seperti itu. Nah, ini yang lain saya nggak dapat. Ya, jadi misalnya ini akhirnya setelah dapat ide tadi ya, tadi yang Ani belajar menari ini, terus saya mulai membuat seperti
Bu Syopa tadi bilang ada tokohnya, saya kira-kira, oh ini kayaknya Ani nih anak usia berapa gitu ya. Terus dia tujuannya apa, dia ingin apa. Tulis yang simple-simple aja, dia ingin menampilkan tari lilin misalnya. Terus kesulitannya apa, atau problem yang dialami apa. Ya, gimana dia belajarnya, gimana pegang piringnya agar tidak jatuh dan pecah, atau semacam itu ya. Yang kebayang saya pasti seperti itulah, anak kecil belajar pasti pertama kesulitan. Terus endingnya bagaimana supaya happy ending? Oh, dia akhirnya nanti bisa menari betulan. Lalu misalnya peri bunga ungu nih misalnya, anggap saja nih tokohnya namanya Lila misalnya, peri bunga. Biasanya peri bunga itu satu warna, misalnya saya kebayang, oh ada yang warna merah, warna kuning. Nah, ini ya, dia spesial, dia punya dua warna, misalnya tangan kanannya keluar merah, tangan kanannya keluar biru, tangan kirinya keluar merah. Jadi kalau dia sedang mewarnai bunga, jadinya ungu gitu. Jadi problemnya dia tuh berbeda sama teman-temannya yang cuma punya satu warna. Nah, keinginannya dia gimana? Biasanya anak-anak tuh ingin diterima oleh teman-temannya, grupnya. Karena diejek tadinya karena tangannya kok keluar warnanya berbeda masing-masing, tidak seperti yang lain satu warna. Nah, kemudian mungkin ketika tanpa sengaja menggunakannya jadi warna yang baru, teman-temannya malah jadi ikut main campur-campur warna. Seperti ini bisa jadi cerita pengenalan warna kepada anak-anak. Warna sekunder ya, warna primernya kan merah, biru, kuning misalnya gitu ya, hitam putih misalnya gitu ya. Hitam putih itu netral, merah, biru, kuning. Kemudian kita mengenalkan anak-anak tentang warna sekunder, misalnya merah sama kuning jadi satu, jadi orange ya, jadi oranye. Merah dan biru nanti jadi satu, jadi warna ungu dan seterusnya. Kemudian yang ini telur siapa ini? Ya, anggap aja mungkin kayaknya kalau tadi perawakannya kayaknya anaknya lebih kecil. Anggap saja dia mungkin lebih kecil lah, mungkin 4 tahun, namanya Ana mungkin gitu ya. Mungkin dia nemu telur, terus problemnya ya dia tujuannya dia pengen tahu itu pemilik telurnya siapa. Nah problemnya dia tidak tahu misalnya binatang apa saja di kebunnya yang bertelur, karena misalnya dia masih umur 4 tahun. Jadi problemnya juga disesuaikan dengan usia si tokohnya ya. Terus endingnya gimana? Setelah lelah memutari kebun, mungkin dia nanyain satu-satu, ngecek, akhirnya dia tahu harus apa, semacam itu. Ya, terus kemudian ini yang gajah ya. Ya, misalnya waktunya tidur gajah kecil. Misalnya gajah kecilnya ini kan tinggal sama ibunya. Nih, tokohnya gajah kecilnya aja gitu ya, supaya anak-anak bisa relate atau merasa seperti si tokoh ya. Jadi bukan si ibunya gajah, tapi kisah tentang si gajah kecilnya ya. Dia punya boneka Pink misalnya, namanya Pinky misalnya. Nah, anak-anak tuh biasanya kalau disuruh tidur kan nggak mau tidur. Jadi ini problem yang anak-anak merasa itu, ya problem mereka, biasanya gitu, nggak mau tidur, masih mau main terus, walaupun sudah mengantuk misalnya. Nah, terus pura-puranya misalnya, masalahnya apa? Nah, ini triknya ibunya, misalnya ibu gajahnya ini, dia pura-puranya mengajak si bonekanya tidur, si Pinky-nya ini. Terus si gajah kecilnya mungkin terus iri ya, terus mungkin ibunya mendongengi si boneka gajahnya ini, si Pinky-nya ini. Terus dia mungkin di situ dia ikut mendengarkan sampai nanti akhirnya mungkin dia ketiduran karena sambil mendengarkan dongeng ibu gajah kepada Pinky dan seterusnya ya. Nah, seperti itu ya. Karena imajinasi itu kata Opa Einstein nih, kata kakek Einstein itu lebih penting daripada pengetahuan ya, karena pengetahuan itu terbatas. Sedangkan imajinasi itu luas sekali ya, luas sekali. Nah, begitu. Bagaimana? Sudah ada yang jadi? Kalau sudah ada yang jadi, nanti disimpan dulu, nanti ada waktunya sharing. Sebelum saya ini ada satu lagi cara mencari ide. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Gimana Mekar? Oke, Bu. Nanti saya akan mencoba mengambil hasil gambar dulu ya Bu ya. Saya tunjukkan ya Bu ya. Oke, boleh. Video. Oh, atau di video apa nanti Bu? Boleh. Atau nanti saja ya, habis ini presentasi masing-masing ya.
Habis ini saya kasih tahu lagi satu cara lagi untuk mencari ide. Yang ini tadi berupa lebih ke visual. Kenapa saya share dulu yang visual? Karena anak-anak itu pada umumnya mereka lebih visual. Mereka cepat sekali menangkap imajinasi. Bahkan mungkin misalnya keluar, kita melihat ke atas, melihat mana, kita bisa punya imajinasi anak-anak itu seperti apa, seperti ikan, seperti apa. Nah, itu dari situ bisa dikembangkan. Ya, oke. Kalau begitu, nanti saya kasih waktu sharing ya, hasilnya ya, masing-masing ya. Nanti boleh memilih. Biasanya nih, kalau yang orang tua ini lebih suka yang ini, yang teks ya, dari teks ya. Kita coba ya, saya share dulu. Nah, siapkan kertas HVS-nya. Kertas HVS-nya itu kalian nanti potong-potong ya, potong-potong satu lembar itu bisa jadi berapa ya? Jadi 16. Jadi 16. 16. Jadi 16 ya, masing-masing nanti kalian buat satu bagian itu untuk tokoh yang lebih banyak ya. Tokoh itu nanti 2 kalinya ya, yang terus kata kerja atau kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Masukkan saja misalnya nanti dipotong-potong, kemudian misalnya tokohnya bisa aku, siapa saja lah yang kira-kira bisa menjadi tokoh ya. Bisa Pak Beruang, mau ambil Bu Ayam atau paman atau kakek atau nenek, siapapun, adik, Tono, Budi, Tati, Rina, siapa saja gitu. Jadi tulis aja. Pak Guru, Bu Guru, kita memposisikan sebagai anak ya, karena nanti Anda sekalian kan akan mengajarkan kepada anak-anak. Jadi posisikan diri kita sebagai anak. Kemudian nanti kata kerjanya ya apa saja, memetik buah, berlari, kesal, melamun, merasa kesal, melamun. Kalau kesal aja kan emosi, jadi merasa kesal ya, melamun, duduk, makan, terus apa saja misalnya tidur, mencubit, apa saja gitu ya. Kemudian nanti diberikan tempat, yang satunya tempat. Apa saja yang teringat, terlintas di pikiran kita? Hutan, taman, dapur, padang rumput, laut. Kalian semua bikin sebanyak-banyaknya. Sebanyak kalian mau, mungkin 2 lembar HVS cukup ya. Kan jadi ada 32 ya. Jadi ada 32, nanti yang tokoh lebih banyak, yang kegiatan lebih sedikit. Setelahnya nanti kalian pisah-pisahkan ya. Jadi misalnya tokoh ini ya, misalnya kata kerja digulung satu-satu, dilinting satu-satu ya. Pisahkan masing-masing sesuai bagiannya. Misalnya tokoh ya semuanya ada di tokoh, yang kata kerja atau kegiatan ya dijadikan satu, kemudian tempat jadikan satu juga. Tidak perlu tempat, nggak apa-apa, yang penting kalian mengelompokkannya bisa. Jadi tidak tercampur.
10 menit cukup? Saya berikan waktu 10 menit ya. Cukup. Cukup, Bu. Sembari saya lanjutkan, pasti kalian juga tahu ya seperti ini misalnya. Nanti di kertas HVS yang selanjutnya kalian buat seperti ini. Sewaktu nomor 1, tokohnya kita ambil tadi ya, silakan ambil. Sedang, nah kata kerjanya kita masukkan yang kedua. Di mana? Di tempat tadi itu. Datanglah, ambil lagi di bagian tokoh-tokoh. Nah, nanti kalian buat setelah selesai, coba kalian pasangkan seperti itu nanti. Apa yang kalian dapat ya? Nah, ini contohnya misalnya saya dapatnya seperti ini nih. Dapatnya seperti ini. Sewaktu si katak sedang melamun di hutan, datanglah seorang bajak laut. Nah, itulah akan yang menjadi ide yang saya kembangkan untuk cerita gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak punya ide dengan itu, ya kita gulung lagi, kita cari lagi yang lain, sampai kira-kira kalimat itu memantik ide dari kepala kita untuk dijadikan satu cerita yang menarik. Kira-kira begitu.
5 menit lagi ya, nanti dari Bapak Ibu sekalian, dari masing-masing sekolah, nanti pilih salah satu idenya yang mana yang akan dikembangkan menjadi cerita. Entah yang berdasarkan tadi secara visual, yang secara kertas-kertas dipotong yang jadi gambar, dari gambar, atau yang nanti menemukan ide dari kalimat. Nanti share saja, nanti masing-masing setelah waktunya habis, share masing-masing sekolah diwakili satu ya. Walaupun nanti masing-masing guru tetap mengembangkan ide yang didapatkan untuk menjadi cerita. Jadi masing-masing akan ada ceritanya yang akan dikumpulkan di akhir nanti ya, di akhir workshop besok ya. Besok yang akan ditampilkan satu saja dari masing-masing sekolah. Karena waktunya yang sempit, jadi saya harap bisa bekerja sama mengembangkan itu untuk besok dipresentasikan. Tapi nantinya akan tetap masing-masing mengumpulkan. Ibu Ratna, Ibu mohon Bu langkah-langkahnya tadi diulangi Bu, yang ada kertas-kertas tadi kan dipotong, terus nomor 1, 2, 3 sampai pembuatan kalimat ini Bu. Slide sebelumnya. Iya, slide sebelumnya Bu. Karena masih banyak yang bingung. Ini yang pertama, jadi hanya kita buat tokoh, kemudian kata kerja atau kegiatan, kemudian yang ketiga tempat. Kita beri lebih banyak untuk tokoh ya, karena ini bisa jadi tokoh utama atau nanti dia bisa menjadi untuk yang berhubungan tokoh yang tidak utama dari satu cerita itu misalnya gitu ya, kayak tadi misalnya ada katak, ada bajak laut ya. Misalnya tadi sewaktu si katak sedang melamun di hutan, datanglah seorang bajak laut. Jadi untuk satu kalimat itu butuh 2 tokoh ya. Kemudian kata kerja atau kegiatannya, kemudian tempatnya. Kemudian nanti masing-masing ini digulung, dikumpulkan jadi satu tokoh, yang kata kerja atau kegiatan jadi satu, kemudian yang di tempat jadi satu. Apakah sudah bisa dimengerti yang ini? Kalau yang sudah, kemudian nanti membuat yang ini di kertas, kita tuliskan sewaktu titik-titik, sedang titik-titik, di titik-titik, koma, datanglah titik-titik.
Ratna, mungkin mereka bisa sambil mengerjakan sambil waktu Oh ya, makan siang ya. Jadi nanti presentasinya setelah makan siang kali ya. Karena ini udah hampir jam 12. ya. Atau kalau ada yang mau share dulu juga boleh. Kalau ada yang ready, sudah ada yang siap, silakan. Kalau ada yang siap. Jadi sambil menunggu temannya yang belum siap, mungkin kalau ada yang sudah siap, boleh share duluan. Masih asik kali. Ibu Ratna, Ibu, eh, karena sekarang sudah jam 11:50, mungkin nanti setelah jam 1 baru kita lanjut Bu ya, karena mereka sambil menyiapkan dan makan siang ya Ibu. Oke, oke. Begitu ya Ibu ya, berarti setelah jam 1 baru kita masuk ke tahap berikutnya Ibu ya. Oke, makasih. Oke, sip Ibu. Terima kasih. Oke, jadi ini lanjut makan siang ya. Nanti jam 1 kita mulai sharing masing-masing satu dari tiap sekolah gitu. Oke, kalau gitu kita makan siang dulu. Mbak Syobani mau tambahkan? Enggak, jadi mungkin kita balik jam 1 ya. Oke. Baik, sampai jam 1.